Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, media massa, televisi ramai membahas tentang guru ngaji yang menjadi predator seks. Kabar terbaru, korbannya 21 orang. 11 orang berasal dari Garut. Tapi berita yang tersiar dan ini marak bahwa pelaku si Heri Heriawan ini adalah kiai dan kejadiannya di pondok pesantren miliknya yang berada di kawasan Bandung. Yang jadi pertanyaan adalah, betul dia itu seorang kiai? Apakah betul dia itu seorang pengasuh pondok pesantren? Ini ada kesalahkaprahan yang tersebar di masyarakat. Istilah pesantren harus dibedakan antara pesantren dan boarding school. Ini jelas kalau lihat dari plan namanya, plan sekolahnya itu boarding school, bukan pesantren. Tapi yang tersiar di media massa itu pesantren. Dan karena yang disebut-sebut pesantren, maka dampak aib ini juga harus diterima oleh pesantren. Ini pikirannya harus diubah. Pemberitaan di media massa, termasuk beberapa YouTuber terkenal nasional, itu kepleset menggunakan istilah pesantren. Deddy Corbuzier misalnya, berulang-ulang menggunakan istilah pesantren. Tapi dia cukup hati-hati dengan kata jika, kalau benar ini pesantren. Jadi masih ada kehati-hatian. Deddy Mulyadi juga begitu. Ada kata santri. Ya, kalau santri adanya di pesantren. Berarti kejadiannya di pesantren. Meskipun beliau juga cukup hati-hati menyebutnya sebagai guru ngaji. Di media massa jelas-jelas yang tersiar kabar itu pesantren. Padahal beda loh. Ayo kita lihat. Ini saya kutipkan undang-undang yang mengatur tentang pesantren. Lihat saja. Ada syaratnya sesuatu itu bisa disebut pesantren. Ada syaratnya seseorang itu disebut kiai. Ini wajah yang tampil di situ, yang pakai kopiah dengan tampilan di touch up sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan dia seorang kiai, yaitu cara promosi kan. Dia itu bukan ustadz atau kiai. Ini ada Kang Maman Imanul Haq, politisi PKB, juga aktif di Nahdlatul Ulama. Dia menyatakan keras sekali bahwa yang namanya Heri itu bukanlah seorang ustadz, apalagi disebut kiai, karena dia bukan berasal dari lingkungan pesantren, sehingga tidak punya sadan keilmuan, urutan keilmuan, warisan keilmuan dari seorang kiai. Dan kalau kita lihat, seperti yang ia katakan, Kang Maman katakan, ini memang sekolah yang menjadikan pendidikan kesetaraan. Tapi image-nya terlanjur tersiar sebagai pesantren dan ya kiai. Nah, coba kita lihat, kalau lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Yang namanya kiai, tuan guru, Andre Gurata, Insia, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya biasa disebut dengan kiai, itu seseorang yang seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang mumpuni. Cirinya adalah dia pernah pesantren, lulus pesantren, apalagi kalau dia punya
keturunan dari kiai. Kalaupun tidak keturunan kiai, dia adalah lulusan pesantren atau punya pendidikan yang memiliki kompetensi ilmu agama. Ramai lagi tersiar bahwa dia itu lulusan Universitas Islam Nusantara. Saya ulangi, Universitas Islam Nusantara. Di profil Facebooknya seperti itu. Karena ada kata Islam Nusantara, kemudian ramai ini dari pihak yang sudah lama bertengkar memanfaatkan itu. Ini ajaran Islam Nusantara nih, nggak ada kaitan. Ini predator, bejat. Ribut kan, pakai istilah kadrun, nyerang yang sebelah, nyerang lagi ke yang cebong gitu. Itu orang bertengkar memanfaatkan momen ini. Di profilnya juga, di kabar-kabar dikaitkan dengan si A, dengan Ahlul Bait. Ya, dari Ahlul Bait sudah membantah. Universitas Islam Nusantara tegas juga membantah. Ya benar, dia pernah kuliah. Tapi sudah di DO karena tidak layak. Tidak layak daftar, tidak selesai, dan karena tidak memenuhi persyaratan menjadi seorang mahasiswa yang baik, dikeluarkan di DO 2019. Cek aja PDDikti. Ya, saya carikan ini PDDikti. Jadi dia tidak punya latar belakang pendidikan baik akademis yang memadai untuk disebut seorang guru. Ya guru kalau kualifikasi S1-nya dia betul. Tapi kalau lulusan pasca sarjana, master, tidak layak dan tidak selesai. Dikeluarkan, bukan keluar sendiri, dikeluarkan. Artinya tidak layak. Bantahan formalnya juga sudah ada di webnya itu, dari web Universitas Islam Nusantara. Jadi pemirsa, isu seperti ini benar-benar sebuah kejahatan yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan sendiri. Jangan dikaitkan dengan lembaga pendidikan, jangan dikaitkan dengan paham-paham agama tertentu. Kalau ya memang itu terkait, kita buktikan saja nanti dalam proses hukum. Kita simak, ini belum diproses hukumnya, tapi sudah terlanjur ramai. Sehingga orang-orang berpikir pesantren itu buruk. Enggak. Jadi pemirsa, pelaku yang namanya Harry W ini bukan kiai. Dia berkedok guru untuk melaksanakan nafsu bejat sebagai predator seks. Lembaganya bukan pesantren, tetapi sejenis boarding school atau sekolah kesetaraan. Tapi juga harus diingat bahwa kalau ini dikatakan bukan pesantren dan ternyata boarding school, juga jangan kemudian berpikir bahwa boarding school itu buruk. Sekali lagi, ini bukan keburukan lembaga pendidikan, tapi keburukan seorang oknum. Boarding school itu adalah lembaga pendidikan yang berusaha menggabungkan antara model pendidikan umum dengan model pendidikan pesantren. Jadi lembaga ini mengambil best practice atau praktik terbaik dari pengelolaan pendidikan. Pendidikan umum ada lebihnya, pendidikan pesantren ada keunggulannya. Kemudian ia gabungkan dua kebaikan itu menjadi apa yang disebut dengan boarding school. Jadi jangan juga dituduhkan kalau ini bukan pesantren berarti ini boarding school. Boarding school itu buruk. Tidak, bukan di situ masalahnya, tapi di oknumnya. Andai kata di sebuah lembaga pendidikan ada guru yang seperti itu, dianya yang keliru, bukan lembaga pendidikannya. Yang harus jadi introspeksi bagi lembaga pendidikan, penyelenggara pendidikan, dan
stakeholder masyarakat dan pemerintah adalah menjaga agar lembaga pendidikan itu berfungsi menyelenggarakan sesuai dengan aturan. Jadi kita juga ada salahnya. Mengapa orang tua yang dititipkan kok tidak kontrol? Kok aparat terkait dengan pemerintah juga tidak melaksanakan supervisi gitu. Sehingga kejahatan ini tidak berlarut-larut seperti itu. Ayo introspeksi semua. Jangan sampai kasus seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan, khususnya pesantren, khususnya boarding school. Masalahnya adalah di kebejatan moral. Sekian pemirsa, mudah-mudahan jadi bahan introspeksi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.